Oke, kita lanjutkan pelajaran kita yang dari kemarin ya. Oke ya. Ini sebelumnya apa nih? Coba lihat C-nya. Oke, jadi itu sudah ya. Oke, terusnya D sekarang. Ini udah ya? Belum? Ini udah kayaknya. Ini Coba udah, lihat. ini udah. Ini udah belum? Nah ini belum. Oh, belum ya? Oh ya, belum. Oke. D ya. Oke ya, jadi bukti kealahan Yesus Kristus itu tadi udah A, B, C, sekarang D ya. Bahwa Yesus Kristus itu Allah. Nah, ya. Yesus melakukan karya yang hanya dikerjakan oleh Allah. Misalnya penciptaan. Dari mana kita tahu penciptaan? Dari sejak kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu di sananya bacanya Elohim. Dan kita mesti ingat Elohim itu jamak, bukan satu. Jamak ya. Dan dunia masih kosong dan gelap. Roh Allah melayang-layang di atas air ya, kalau kita baca seperti itu ya, kejadian pasal yang pertama. Kemudian berfirmanlah Allah. Nah itu berfirman itu jadilah terang, firman. Ya, firman menjadi manusia. Itu di Yohanes 1 ayat 14. Nah, sekarang berfirmanlah Allah, jadi ini adalah penciptaan yang dilakukan oleh ketiga pribadi dari Allah. Ingat ya, Allah itu esa. Allah itu esa. Allah itu esa. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ya, kita jangan jangan sampai dibenturkan dengan kebingungan yang seringkali diplesetkan oleh orang Muslim yang bilang Allah beranak segala macam. Ya, kita tidak usah melakukan seperti itu sebab Allah tidak beranak. Kalau kita lihat orang Muslim itu menerima bahwa Yesus lahir dari seorang perawan, bisa, mereka masih menerima dari ayahnya. Tapi yang nggak diterima adalah Yesus keluar dari Bapa. Nah itu mereka nggak ngerti. Kalau mau beranak, Allah itu kan harus ada istri. Jadi mereka menaruh istri dan seterusnya. Tapi kita tahu Yesus keluar dari Bapa. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi itu adalah oknum, adalah pribadi kedua dari Allah, firman Tuhan ya. Jadi seperti itu. Jangan terlalu dibingungkan. Sekali lagi kalau mereka nggak ngerti ya maklum. Kita aja seringkali bingung masihan. Tapi terima dengan iman kita bahwa Allah itu esa. Allah itu esa. Ya, orang Yahudi juga harus mengakui karena sejak kejadian pasal 1 itu dia sudah dibilang Allah itu esa, yang nulis Musa loh. Mau nggak mau mereka harus mengakui tentang ruah Elohim ya. Oke, penciptaan ya. Kemudian yang dikerjakan oleh Allah apalagi mujizat misalnya ya, mujizat itu mengusir setan semua takut sama Yesus. Kita tahu setan lebih kenal Yesus daripada kita manusia. Murid-muridnya aja nggak tahu, tapi setan tahu kalau dia itu Allah. Makanya begitu sampai di Gadara itu orang gilanya lari-lari langsung menyembah Yesus, bilang, ada apa kamu ke sini? Emang kamu mau ngapain? Jangan buang kami ke Abu Sos. Takut kan mereka tuh. Sebab Yesus punya kuasa untuk membuang para setan roh jahat itu ke Abu Sos, takutan dia ya. Jadi sekali usir udah hilang karena mereka betul-betul takut sama Yesus. Kalau Yesus tidak mengizinkan mereka masuk ke babi, ya nggak tahu mereka mau kemana lagi ya, gitu ya. Tapi pokoknya Yesus sanggup mengusir setan. Nah, kalau kita lihat di mujizatnya Tuhan Yesus itu termasuk untuk penyembuhan. Kesembuhan itu dia lakukan juga terhadap seorang perempuan bongkok ya, perempuan yang jalannya kayak gini terus bongkoknya. Tapi Yesus bilang ini karena roh jahat. Jadi ditengking roh jahatnya, lurus dia. Nah, jadi penyakit sekali lagi ada yang karena roh jahat, ada yang karena tubuhnya sendiri emang sakit penyakit, ada yang campuran. Kebanyakan yang campuran seperti itu. Ya. Oke, itu. Jadi hanya Allah yang bisa melakukan mujizat. Kalau kita bisa melakukan mujizat, itu bukan kita. Itu adalah karya Yesus, karya Roh Kudus yang ada dalam kita. Bukan kita yang menyembuhkan ya. Seperti kita dengar apa?
pendeta Andi itu yang sekarang ditutup, nggak boleh melayani. Yang ajaib ya, orang dia menolong banyak orang tapi ditutup malahannya ya, pada takut jadi Kristen yang nutup itu ya. Tapi kenapa seperti itu? Emang dia sakti? Enggak, dia nggak sakti. Yang sakti itu Roh Kudus. Kita bisa nggak? Ya bisa. Kalau kita punya karunia itu ya bisa aja. Kata Roh Kudus apa kitanya tuh? Karunianya apa? Kalau kita kepepet, bisa nggak Bu? Misalnya bikin mujizat? Bisa. Roh Kudus itu membawa semua karunianya di dalam diri kita itu semua. Jangan terbagi-bagi. Roh Kudus yang masuk ke kita, Roh Kudus Bang bikin mujizat. Roh Kudus yang masuk ke Agape, Roh Kudus yang mengajar misalnya. Atau ke Erik, Roh Kudus yang menyembuhkan. Ya enggak lah. Roh Kudus itu kan satu pribadi. Belas masuk ke kita ya dia bawa semua sifatnya. Jangan dipikir berbeda-beda. Jadi kalau kita memang kepepet harus mengadakan mujizat, ya percaya saja pada Tuhan ya. Saya masih ingat Smith Wigglesworth itu yang hebat itu. Dia pokoknya ditanya, sebetulnya kenapa sih kamu kok bisa, aku nggak bisa, kata pendeta lainnya. Soalnya ketidakpercayaanku kurang daripada kamu. Aku percaya pada Tuhan. Kurang ketidakpercayaan. Memang mesti pede ya, seperti itu. Nah, jadi Yesus melakukan karya hanya dikerjakan oleh Allah. Seperti itu ya. Apalagi yang ketiga itu mengampuni. Mengampuni. Jelas mengampuni ya kerjaan Allah. Kita mengampuni orang bukan mengampuni, memaafkan. Gitu. Mengampuni sama memaafkan yang beda. Mengampuni itu ya mengampuni. Ampun, dosanya langsung bersih. Kalau memaafkan itu ya masih ada dosanya itu ya. Kita memaafkan orang atau kita dimaafkan ya masih ada. Tapi kalau kita minta ampun pada Tuhan, itu berarti udah bersih. Terus membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati itu juga karya Allah, bukan dari manusia. Nah, ada pendeta yang membangkitkan orang mati. Misalnya kayak tadi aku sebut Smith Wigglesworth. Kalau nggak salah dia ada 25 atau gimana ya orang mati yang dibangkitkan sama dia ya. Ada, Nah, dia mungkin bangkitin ada istrinya juga. Hah? Berapa? Dia bangkitin istrinya juga. Iya, makanya hebat kan. Nah, makanya seperti itu ya. Dan dia nggak takut iblis ya. Pada satu malam dia didatangin iblis lagi tidur. Kata si Smith, mau apa kamu kesini? Masa bodoh. Terus dia guling ke sebelah sana tidur. Lu mau kesini kayak mau kemana kayak terserah lu. Kalau kita datangin setan ngibrit kali kitanya ya. Tapi kalau si Pak Smith ini keren banget ya. Dia luar biasa ya. Dipakai oleh Tuhan seperti itu. Tapi kuasanya dari mana? Ya dari Roh Kudus. Bukan kuasanya dia. Ingat. Ya Pak Smith ini juga dia mengerjakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, gitu. Nah, membangkitkan orang mati itu spesialis Allah lah, nggak ada yang bisa manggil-manggil roh dari mana-mana itu. Kita itu kalau orang dukun itu manggil roh itu jadinya zombie, benar nggak? Bisa misalnya manggil roh orang mati, masukin ke orang mati lagi, zombie dia. Begitu bangkit dia bangkit sih, tapi nggak kayak orang biasa ya. Bisa kayak gitu dimasukin roh jahat bisa juga. Kalau orang di Jawa ini pakai sintrem, jadi pakai gayung itu apa di gambar-gambar kayak wanita cantik dikasih selendang-selendang nanti di manggil siapa nanti gayungnya itu bisa kemasukan siapa. Nah itu kalau dukun manggilnya orang matinya itu masuk ke gayung. Kalau Yesus membangkitkan orang mati kayak Lazarus, sempurna itu, bukan zombie. Dia sempurna, luar biasa, nggak sakit lagi, udah sembuh, nggak ada sakit penyakitnya semuanya, gitu ya, perkasa Lazarus itu, seperti itu, oke ya. Sekarang menghakimi semua manusia, nah ini perlu dibaca kita ya, menghakimi semua manusia. Oke, Matius 25, apa Yohanes saja, kita baca Yohanes 5 ayat 22 dan 23. Kita lihat Yohanes. Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, jadi yang menghakimi manusia itu pasti Yesus. Bisa menghakimi ini ya Allah lah.
menghakimi semua manusia seluruhnya. Wah, kalau hakim biasa itu enggak seluruhnya. Ini pasti ini persoalannya adalah kesalahan, dosa, dan seterusnya. Kalau kita dengar kata hakim, itu kita ngerti bahwa hakim akan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk orang yang dihadapkan pada dia. Nah, demikian juga Yesus. Nanti untuk orang-orang yang di luar Yesus itu ya akan dihakimi. Tetapi kalau yang di dalam Kristus apa namanya? Pengadilan Kristus ya. Pengadilan Kristus itu buat kita yang percaya sama dia itu hanya untuk menentukan upah, bukan untuk menghakimi masuk neraka gitu. Tapi kalau yang nggak percaya Yesus, ya sudah. Kalau kita lihat di Wahyu 22 itu sudah masuk ke lautan api. Itu kematian yang kedua ya. Coba kita lihat di kisah Rasul 10:42. Kisah para Rasul 10:42. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang menentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dialah yang ditentukan. Ditentukan Allah ya. Siapa dia? Ya Yesus. Ia telah ditetapkan Allah menjadi hakim atas orang yang hidup dan orang mati gitu ya. Jadi kalau tadi ceritanya dari atas kita enggak, kalau baca cuma part 2-nya siapa ini? Tapi kalau kita lihat di atas, ini semua ini berbicara tentang Yesus Kristus yang sudah disalibkan, dan dia menyuruh kami memberitakan kabar baik pada orang-orang yang memberikan kesaksian bahwa dialah yang diangkat Allah menjadi hakim atas orang masih hidup dan orang yang sudah mati. Keren ya. Seperti itu ya, Tuhan Yesus mempunyai kuasa, itu hanya Allah. Kalau orang kan cuma satu daerah, jangan lupa ya. Dia menghakimi semua orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Semua, ingat semua ya, termasuk kita, termasuk siapa aja, semua aja. Dia hakim. Nah, siapa yang di seluruh dunia itu bisa menghakimi? Di dunia ini nggak ada hakim agung seperti itu. Indonesia punya hakim agung, tapi itu hanya untuk Indonesia, ya kan? Kalau untuk seluruh dunia nggak ada. Oke ya, jadi Yesus melakukan karya yang hanya dikerjakan oleh Allah. Dia mengerjakannya sendiri. Oke, terusnya. Sekarang lihat ya, Teofani dalam Perjanjian Lama. Nah, kita pengen tahu di Perjanjian Lama ada apa nih dia nih? Di Perjanjian Lama, apakah Yesus muncul? Kita harus tahu. Coba kita lihat Yosua 5 ayat 13. Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ya, terus sampai 15. Ayat 15. Dan panglima bala tentara sampai ya. Ayat 14, jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ini siapa ini yang sampai disembah nama Yosua, menerima penyembahan itu? Kalau malaikat nggak mau, malaikat tidak mau disembah. Ingat ya, kalau malaikat yang biasa itu malaikat istilahnya pegawainya kerajaan surga itu nggak mau disembah, karena memang ada tertulis kamu harus menyembah hanya kepada Allah saja, nggak boleh malaikat disembah. Ya, zaman sekarang ini ada orang Kristen ini ada yang aliran apa yang menyembah malaikat. Nah, itu salah. Kenapa menyembah malaikat? Orang Yesus jauh lebih berkuasa daripada malaikat kok disembah. Jadi si panglima bala tentara Tuhan ini yang tadi ngakunya Pak Panglima bala tentara Tuhan itu pasti Yesus.
yang sering muncul di Perjanjian Lama dalam bentuk manusia atau dalam bentuk apa-apa gitu, dalam bentuk ya kalau di apa namanya padang pasir waktu orang Israel pergi dari Mesir itu dipimpin oleh awan api dan dipimpin oleh tiang api dan oleh awan untuk menudungi mereka siang, awan dan tiang api untuk menudungi mereka, untuk menghangatkan mereka di waktu malam. Itu Yesus. Ya, itu yang suka masuk ke, jadi kalau tabernakel itu nanti awannya atau tiang apinya masuk ke ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus itu bukan untuk malaikat, itu untuk Allah, untuk Tuhan. Jadi itu Yesus. Nah, kalau dia malaikat, sekali lagi dia tidak akan menerima penyembahan Yosua. Tapi ternyata dia menerima. Sujudlah Yosua dengan mukanya tanah, menyembah dan berkata. Terus kata Panglima Bala Tentara Tuhan itu, ayat 15, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Siapa tuh yang pernah diomongin kayak gitu juga? Musa, waktu dia menemukan semak belukar. Kata semak belukar yang menyala itu dari dalamnya semak belukar yang menyala itu keluar suara Musa, tanggalkan kasutmu sebab tempat yang kamu berdiri itu kudus. Jadi di mana-mana ada Tuhan, di mana Tuhan hadir, tempat itu kudus. Nah, kita yang nyembah semua juga harus kudus ikutan. Jangan sembarangan gitu, ya. Kita harus ikut kudus karena kalau kita nggak kudus kita bisa mati karena di hadapan kekudusan Tuhan itu kita nggak layak banget. Makanya yang sekarang ini hebatnya tanggalkan kasutmu, ya. Kita ingat bahwa di hadapan Tuhan semua harus menanggalkan kasut. Makanya kalau di masjid semua pakai sendalnya dicopot ya, taruh di depan. Nah, kalau ke gereja semua pakai sepatu, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau di masjid karena mereka masih pakai apa namanya, pakai Taurat, ya tanggalkan kasut seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi tanggalkan kasut di kakimu itu sebab engkau berdiri, tempat yang engkau berdiri itu kudus. Nah, kita lihat satu hal yang dikerjakan Yesus waktu dia mau mati di kayu salib. Waktu dia mengadakan perjamuan terakhir, ya, dia mencuci kaki muridnya. Waduh. Tuhan Allah yang luar biasa itu, yang kudus itu mencuci kaki murid. Nah, jadi kita ingat ya, kaki itu banyak bermasalah dengan kita. Yang membawa kita ke dosa ya kaki. Seperti itu ya. Makanya kita lihat bahwa Yesus mencuci kaki murid itu supaya diingatkan bahwa kerendahan hati betul. Bahwa pencucian kaki itu artinya apa? Kalau Petrus kan bilang, "Kok sekalian mandi Tuhan, aku juga mau dong badannya apa sama mukanya gitu." Kata Yesus, kalau udah mandi, udah bersih, nggak usah cuci kaki aja cukup. Maksudnya kalau yang udah bertobat, udah lahir baru, itu hanya harus memperbaiki diri setiap hari untuk mencuci kakinya, dosanya setiap hari. Pengampunan, minta pengampunan pada Tuhan. Setiap hari untuk dosa yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, karena kita lihat ya, kalau di Perjanjian Lama, dia hebat sekali ya. Yesus itu datang bukan dalam bentuk manusia, dia Panglima Bala Tentara Tuhan. Ini mungkin yang datang ke Yosua itu bentuknya manusia biasa ya, dilihat karena seorang lelaki berdiri di depannya dengan pedang terhunus tangannya. Berani Yosua mendekatinya dan berkata, "Kawankah engkau atau lawan?" Nah, berarti dia bentuknya seperti manusia biasa, makanya Yosua langsung datang begitu ya. Tapi begitu dibilang Panglima Bala Tentara Tuhan, dia sujud. Yosua tahu itu adalah Yesus. Kenapa dia tahu? Oh, dia nggak nanya lagi, "Lo kamu malaikat atau gimana?" Oh, dia nggak nanya. Karena dia selalu dekat dengan Musa. Kalau Musa masuk ke kemah pertemuan, ngobrol sama Allah, ngobrol sama Tuhan, dia jaga pintu. Nanti Musa sudah pergi, dia masih di situ. Dia juga akrab dengan Tuhan. Jadi dia kenal. Ini Tuhan, bukan sekedar malaikat biasa. Makanya dia menyembah. Ya, dan penyembahan itu diterima oleh Yesus. Ini Yesus. Ini Yesus. Ingat bahwa Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali anak yang dipangkunya. Maksudnya Yesus ya, anak dan pangkunya itu tanda kutip seperti itu ya. Karena kalau melihat wajah Bapa mati semuanya, melihat Allah itu. Karena kita tidak kudus.
Tapi melihat Yesus, kita bisa. Mikael ini panglima bala tentara Tuhan, bisa ngobrol sama Yesus karena Yesus menampakkan diri sebagai manusia. Oke, sekarang kita lihat malaikat Tuhan ya. Nah, malaikat Tuhan ini banyak nih munculnya, ada di tempat Hagar, ada di waktu Hagar bawa Ismail pada gurun misalnya, atau waktu Abraham misalnya, Abraham itu kedatangan tamu 3 gitu ya. Nah, kita tahu ceritanya ya. Waktu Abraham mengangkat mukanya, dia duduk-duduk, dia lihat ada 3 orang tamu. Nah, dia yang kenal, itu dia Yesus yang datang sama malaikatnya 2 untuk menghukum Sodom dan Gomora. Dia yang datang. Yesus, penampilan Yesus itu di perjanjian lama itu dia yang datang. Coba kita lihat di Hakim-Hakim 6, kita baca Hakim-Hakim dulu. Ini sama Gideon ya. Lihat. Kita baca ayat 11 coba ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agak tersembunyi bagi orang Midian. Nah ini, datanglah malaikat Tuhan, lihat M-nya besar, malaikat Tuhan. Nah, ini 12, malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon padanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nih ngobrolnya si Gideon sama malaikat Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan padanya dan berfirman. Nah, sekarang bukan malaikat Tuhan yang lalu berpalinglah Tuhan padanya dan berfirman. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, ini biasa tawar-menawar ya. Kita kalau disuruh tuh diutus tawar-menawar. Gitu. Saya rasa hampir semuanya tuh ada pergumulan ya, kalau diutus. 15 ya. Tetapi jawabnya padanya, Gideon yang jawab, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nyelamatnya gimana? Wah, aku juga orang paling kecil di sukuku Manasye, aku juga paling muda. Waduh, nanti aku dikirain gimana-gimana. 16. Berfirmanlah Tuhan, ini malaikat Tuhan ya, bukan malaikat Tuhan lagi, Tuhan kepadanya. Tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memperkala orang Midian itu sampai habis. Nah, 17. Maka jawabnya padanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah padaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman padaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang padamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Nah, keren ya, kita tanda ini. Tuhan tuh sabar banget ya, luar biasa. 19. Masuklah Gideon ke dalam, ia mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu padanya di bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Jadi menungguin tuh. Sekarang lihat lagi ya. Berfirmanlah malaikat Allah, ya. Nih sekarang malaikat Allah kepadanya. Ambillah daging dan roti yang tak beragi itu, letakkan di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. 21. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian menghilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ya, ayat 22. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Lihat, takut tahu, orang Israel tahu kalau bertemu Tuhan bisa mati itu ya, berhadapan muka ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan padanya, selamatlah engkau, jangan takut.
engkau tidak akan mati. Nah, ini ya. Jadi, lihat, sejak saat itu Tuhan berbicara sama Gideon, audible mungkin ya, karena ada tanya jawab yang seperti itu. Tapi yang mendatangi Gideon itu Yesus. Cuman dia waktu itu namanya bukan Yesus, dia malaikat Tuhan di situ. Disebut juga Tuhan dalam huruf besar. Sebetulnya kitab Hakim-Hakim itu yang nulis siapa? Yang menulis kitab Hakim-Hakim siapa? Kira-kira. Banyak kayaknya, Bu. Kayaknya banyak ya. Sebagian besar tuh Samuel. Sebagian besar kitab Hakim-Hakim. Gitu, ya. Jadi Samuel sendiri mendengar suara Tuhan yang memanggil dia. Samuel, Samuel, ya. Itu yang bagian firman-firman itu masih Yesus. Jadi kita lihat memang hebatnya seperti itu ya. Coba kita lihat lagi di 1 Raja-Raja 19. Coba. Ini bicara soal apa nih? 1 Raja-Raja 19. Ini kayaknya Elia ya. 19. Ayat 5 sampai 7. Nah, 1 Raja-Raja ayat 19 ayat 5 sampai 7. ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia makan, melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Nah, ini Elia yang lagi putus asa ya. Lagi putus asa, malaikat Tuhan datang kepada dia. Nah, ini memang M-nya nggak besar ya. Ini apakah malaikat biasa ataukah Yesus? Nah, ini untuk perbandingan aja ya. Karena Elia sendiri suka berbicara dengan Tuhan, langsung dia. Kalau Tuhan ngomong apa, dia bisa mendengar dan dia melakukan apa yang Tuhan ngomong. Nah, kita lihat di sini ya, ini emang M-nya kecil, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia setelah bangunlah, makanlah, dan seterusnya. Jadi ada perbandingan. Kalau biasanya ya, kita harus nempel di kepala kita bahwa kalau M-nya besar, malaikat Tuhan itu Yesus. Kalau M-nya kecil, itu biasanya malaikat biasa. Ini perbandingan aja. Coba yang 2 raja-raja ngomongnya apa? Coba kita 2 raja-raja ya. Coba kita lihat 2 raja-raja ayat 19 ayat 35. Ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ini M-nya besar. Ini kalau di Perjanjian Lama memang kayak gitu ya. Sebetulnya kenapa sih Tuhan itu membunuh begitu? Sebetulnya dia memang nggak senang dosa sih ya. Kayak misalnya menghukum manusia pakai air bah, lah itu mati semua begitu. Kenapa? Karena dia memang tidak mau dosa itu merajalela di dunia. Karena itu dia akan menghukum. Ini menghukum. Malaikat Tuhan Yesus ini menghukum. Jangan lupa. Kalau sampai sekarang dia tidak menghukum atau menghakimi, itu karena kasih karunia. Dia paling nggak suka, jijik dia sama dosa. Waktu dia mati di kayu salib, sebelumnya dia berteriak dengan nyaringnya. Dia bilang, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, sampai ditinggalkan Tuhan, Bapak, itu gimana sih? Karena sekali lagi ya, dia ketutupan dosa, nggak kelihatan. Jadi Bapak sudah tidak melihat dia dosa semuanya. Tuhan itu sangat kudus, nggak ada yang lebih kudus lagi, itu kudus banget. Jadi dia tidak suka melihat orang berdosa, melihat dosa tuh nggak suka. Maka Yesus berteriak seperti itu. Dia panggilnya Tuhanku, Tuhanku. Ingat ya, waktu dia berteriak begitu tuh bukan Bapakku ya, tapi Tuhanku, Tuhanku. Waktu dia pertama mengampuni, waktu di kayu salib, Bapak,
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seperti itu ya. Terakhirnya Bapa, kuserahkan nyawaku jadi Bapa. Tengahnya ada Allah itu anakku. Itu kalau para penyelidik Alkitab itu dari 7 kata-kata kalimat Yesus dari salib itu ada itunya ya, apa namanya? Nah, yang di tengah itu Tuhanku, Tuhan itu Eli, Eli, lama sabachthani. Ini Bapa, ini Bapa. Yang ke sini Eli, Eli lama sabachthani. Itu namanya apa ya? Saya lupa. Istilahnya apa gitu ya. Jadi dari 7 kalimat Yesus di kayu salib itu bisa ditaruh dimulai dengan Bapa, diakhiri dengan Bapa, tapi tengahnya di Allah. Nah, jadi malam itu malaikat Tuhan datang ke perkemahan Asyur membunuh 185 orang prajurit. Alangkah mudahnya Yesus itu membunuh orang berdosa. Nah, sekarang ini kok nggak dibunuh-bunuh. Sekali lagi ya, ini kasih karunia. Malah kayaknya kalau orang jahat kayaknya panjang umur saat ini ya. Dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bertobat kayaknya gitu. Oke ya, ini zamannya Hizkia ini. Hizkia menaruh surat di depan Tuhan. Ini buat saya berkesan banget bahwa Hizkia dalam keputusasaannya nggak tahu gimana dia bawa surat tantangan itu ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan bacalah sendiri nih surat tantangannya Asyur. Ini aku nggak bisa. Gimana caranya Tuhan? Coba ya, dia bawa dibuka suratnya itu. Buat saya sangat terkesan itu. Kita bisa membuka semuanya kepada Tuhan. Membuka surat, membuka apa, dia serba tahu ya. Itu keren banget. Dan itu kita bebas seperti itu, senang ya. Dan Tuhan, malaikat Tuhan, Yesus, turun untuk membunuh 185 orang prajurit. Nah, kalau Yesus jadi manusia, nggak ada membunuh dia. Dia tidak pernah membunuh. Dibunuh iya. Ini bukan balas dendam, enggak. Karena Yesus turun di perjanjian baru ini sebagai manusia dan dia datang dengan kasih karunia. Dia menawarkan keselamatan pada manusia yang berdosa. Lagi-lagi berhubungannya dengan orang yang berdosa. Luar biasa Yesus itu ya. Sebetulnya dia dengan mudahnya dia membunuh manusia. Gampang banget. Jadi bayangin kalau di kayu salib itu coba kalau dia marah gitu. Duh Bapak ini gimana saya ini kok kayak gini. Udah bunuh saja semuanya. Bisa saja. Tapi dia mengasihi manusia ciptaannya termasuk kita ya saat itu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kita juga ikut menyalibkan dia di salib loh. Karena dosa kita Yesus yang menanggung. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita terusnya. Nah sekarang kita lihat Yesus itu dia punya teofani tadi Tuhan juga, tapi manusia juga. Ya, coba kita lihat kemanusiaan Yesusnya apa nih? Gambarnya itu keren ya, jalan kaki. Kalau Allah itu nggak usah jalan kaki loh. Ngapain dia Tuhan jalan kaki tuh? Tapi kita lihat ada gambarnya jalan kaki manusia betul dia. Ayo silakan terus nyari. Nah sekarang kita lihat Yesus memiliki sifat sejati insani. Misalnya tubuh jasmani yang dapat dilihat dan jama. Dari bayi dia ya, tubuh jasmani. Bayinya bisa ngomong enggak? Ya enggak. Orang bayi-bayi enggak ada yang bisa ngomong. Nanti dia bisa ngomong. Terus jiwa dengan segala dimensinya seperti pengetahuan, akal budi, emosi dan banyak. Dia punya jiwa, dia punya pikiran di situ ya terlihat ya. Kemudian apalagi mengalami pertumbuhan fisik. Tadi saya bilang bayi dilahirkan sebagai bayi, terus dia nggak tiba-tiba jadi dewasa. Ini bukan dongeng. Dia ikut per tahunnya aja. Ada umur 12 ya. Ada diceritakan umur 12 oleh Lukas. Habis itu dia mengalami apa nggak tahu karena dari situ tiba-tiba sudah 30 aja ya. Pasti dia mengalami banyak hal, mungkin belajar jadi tukang kayu kayak Yusuf, belajar jadi kepala rumah tangga karena Yusuf itu menurut tradisi itu mati duluan waktu Yesus dan adik-adiknya masih kecil. Kayak Yesus belajar jadi penanggung jawab untuk seluruh keluarga seperti itu ya. Terus mental, jadi mengalami pertumbuhan fisik, mental dan intelek, tambah pinter, tambah ya gitulah ya kayak orang lah ya nggak ada bayi tahu dunia itu ada 5 benua nggak ada ya.
bayi-bayi nanti anaknya Erik tahu nggak tuh? Tanyain, nak kamu tahu nggak tuh dunia terbagi dari berapa benua gitu? Atau anaknya Agape. Kalau di kita itu Indonesia letaknya di mana, nak? Apakah di Katolik? Bukan, nggak tahu dia juga. Padahal tinggalnya Pontianak, ya kan? Nggak tahu. Tapi nanti kalau dia sudah SD, ya tahu kan, belajar dari sekolah. Oh, Pontianak keren, dilatih oleh Katulistiwa itu misalnya ya, seperti itu. Nah, jadi ada pertumbuhan mental dan intelek tubuh juga ya. Kemudian dia mengalami letih. Kita sering beberapa kali lah kita baca Yesus tuh letih, pengen istirahat. Tapi ada banyak orang datang minta disembuhkan, minta diajar dan seterusnya. Jadi dia dengan penuh belas kasihan melakukan apa yang menjadi tugasnya, padahal capek. Kita ingat waktu dia naik kapal dengan murid-muridnya, dia tidur di buritan dan kapal itu terombang-ambing oleh badai. Kita ingat Yesus itu masih tetap tidur. Ya saya paling nggak senang naik kapal. Nah, ini bukan penggemar laut ya, tapi anak-anak saya penggemar laut. Jadi hampir tiap tahun kami hampir ya pergi ke Pangandaran misalnya atau cari laut yang lihat laut gitu ya. Wah, nanti di laut saya sih dari pinggir saya ngeliat aja anak-anak main kecak-kecak kesana saya pinggir aja, saya nggak senang. Nah nanti kalau suruh naik kapal di Pangandaran tuh ada kapal juga, kita bisa sewa ke ke tengah laut begitu ya, nggak tengah-tengah banget. Itu kan di Pangandaran tuh sebelahan sama Nusa Kambangannya kelihatan. Itu ombaknya besar. Saya paling nggak senang itu naik situ. Naik kapal saya paling nggak senang udah pokoknya ya. Udah kayak gitu. Mana enak sih, banyak orang juga muntah-muntah karena ya, kayak gitu. Makanya kalau anak saya ngajak, iya nih ke Labuan Bajo, enggak atau kemana, udah maaf aja deh. Saya kalau suruh nginep di kapal, wah enggak lah, udah nggak senang. Saya nginep di kapal tuh ke Alor, dari Kupang ke Alor, waduh malam-malam naik kapal besar sih, tapi tetap aja nggak enak. Wah tetap aja nggak senang. Nah karena ombak yang kayak gitu itu Yesus tidur nyenyak banget sampai nggak kebangun secara manusia itu betulnya. Waduh, terus saking ngapain tuh, letih dia, capek, perlu istirahat. Nah Yesus bisa letih karena tubuhnya jasmaninya itu letih ya, apalagi haus. Di kayu salib juga dibilang aku haus. Di kayu salib tuh dia bilang aku haus. Bayangin lebih dari berapa jam itu dia diadili, ditangkap, diadili, udah kira-kira ada belum 24 jam ya. Kalau dari malam diadili segala macam itu ya mungkin ada sekitar 16 jam udah, wah langsung di kayu salib tuh kayaknya hausnya kayak apa ya. Lapar. Waktu dia puasa 40 hari, 40 malam tuh lapar dia sampai diganggu sama iblis kan. Kalau lapar kayaknya gangguan iblis banyak ya. Kita sendiri juga kalau lapar, wah, kalau bisa makannya sebakul itu kalau nunggu lapar ya. Nah, bayangin kalau kita puasa gitu ya, kayaknya makanan semua enak. Padahal kalau kita biasa-biasa aja nggak gitu-gitu amat juga. Tapi kalau lapar, waduh. Kalau lapar itu bau bawang putih aja, aduh kayaknya enak sekali. Atau ada tukang kerupuk lewat, aduh enak sekali tuh kalau lapar. Yesus juga lapar, ya. Marah, pernah dia marah, membersihkan bait suci, marah dia. Tapi itu marahnya marah kudus ya, tidak marah berdosa. Ya, kita marah, jangan kamu marah supaya kamu jangan ditangkap iblis, jangan biarkan iblis menangkap kamu tuh ya kalau kita marah. Karena kalau kita yang marah, mulutnya tuh kebangetan. Jaga supaya mulutnya tuh nggak ikut-ikutan pada waktu kita marah. Kita diam dulu. Marah itu ya. Pada Yesus marahnya marah kudus karena dia melihat bait suci dipakai untuk berdagang, nggak mau dia. Apalagi sedih, menangis. Jadi ada beberapa kali kita membaca di Alkitab bahwa Yesus itu menangis. Misalnya ketika dia menangisi Yerusalem, sebab dia tahu Yerusalem akan diporak-porandakan dalam waktu dekat. Kemudian dia menangis juga waktu dia harus membangkitkan Lazarus. Nah ini kenapa ya Yesus itu membangkitkan Lazarus kok sedih? Nah, karena apa? Karena yang pertama dia lihat
kok orang-orang nggak percaya sama dia. Dia lihat Maria, Marta nangis. Dia lihat orang-orang imannya tuh nggak cukup, sedih walaupun dia sudah sering membuat mujizat, kok orang-orang nggak percaya sama dia gitu misalnya. Kemudian apa lagi? Karena dia lihat nanti Lazarus sudah dibangkitkan, sebetulnya dia udah enak di surga, tapi dibangkitkan dia akan menemui banyak tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka berusaha membunuh Lazarus karena Lazarus itu saksi hidup bahwa dia orang mati udah 4 hari, udah busuk, bisa dibangkitkan oleh Yesus dan berjalan di antara orang hidup sehat. Jadi orang-orang itu, imam-imam itu pengen membunuh dia. Zaman sekarang ada nggak pendeta-pendeta pengen membunuh orang lain? Ada, banyak. Saya sih berharap kalian nggak sampai ke situ ya. Karena kita lihat pendeta-pendeta itu bisa juga loh kalau lagi rapat di organisasi, waduh. Misalnya pemilihan ketua, walah bisa ada serangan fajar. Hebat ya kan, kayak orang dunia aja ya. Ada serangan fajar, bagi-bagi duit. Ada beranteman, wah bisa sampai fisik. Pendeta. Banyak Bu, di Kalimantan juga ada Bu. Nah itu makanya bisa itu ya. Yes, sidang MD selalu seperti itu. Nah kalau sidang MD, apa kok pas sampai berantemnya kayak gitu ya? Ajaib tuh. Nah saya ini bukan muji GKKD ya, GKKD ini lucu. Kalau milih ketua tuh lucu ya GKKD. Kalau orang lain mau berantem pengen jadi ketua, GKKD nggak ada yang mau jadi ketua. Nah lucu kan? Kalau GKKD ini nggak ada yang mau ini, susah nyari kandidat. Saya beberapa kali ke sidang sampai ketawa. Sengerti saya sidangnya, biasanya sampai beranteman, MD aja berantem apa sih? Ini kok enggak ini? Lucu nih, padahal isinya orang Batak orang GKKD itu. Saya kalau di GKKD itu alien. Cinanya itu cuma dikit. Orangnya orang Batak. Ini Batak pada bertobat nih. Hebat nih. Biasanya orang Batak tuh suaranya keras ya. Enggak marah itu suaranya keras banget. Ini Batak-Batak bertobat. Mudah-mudahan seterusnya begitu ya. Jangan sampai beranteman. Nah, gitu. Jadi imam-imam itu pengen membunuh Lazarus. Zaman sekarang pendeta-pendeta juga saling membunuh. Kalau nggak membunuh sama fisik ya pakai mulut. Saya kemarin baca saya punya beberapa grup pendeta, ada FUK, ada macam-macam lah ya, banyak lah ya. Itu ada satu grup yang ada seorang pendetanya ngomong, sudah jangan pada beranteman di medsos, malu. Jadi tepuk orang-orang muslim itu jadi tepuk tangan lihat para pendeta itu pada berantem di medsos. Kita ini medsos itu menguntungkan kita. Kayak sekarang saya ngajar jarak jauh, tapi medsos juga dipergunakan untuk tadi tuh menyerang pendeta lain. Repot ya, repot sekali ya. Nah sekarang lihat Yesus memiliki sifat apa ya? Gentar dan takut. Wah ini kapan nih Yesus gentar? Nah itu Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani dia takut, dia gentar, dia bagaimana secara manusia dia takut karena dia sebetulnya tahu. Kan dia sudah beberapa kali ngomong sama murid-muridnya, ada 3 kali. Nih, saya kasih tahu nih ya, aku nanti akan menderita, aku akan dipecut, aku akan apa segala macam, nanti aku akan mati di kayu salib. Dia sudah tahu akan mati di kayu salib. Dia takut menghadapi itu karena dia punya tubuh manusia. Kalau Allah mah nggak bisa dipaku, nggak bisa keluar darah, tapi dia tubuhnya manusia. Jadi gimana nih? Dan dia tahu harus menghadapi seperti itu, takut dia gentar. Makanya dia berdoa sampai bahkan ditulis peluhnya itu seperti titik-titik darah. Peluhnya. Nah, apa iya Bu bisa? Nah, menurut penelitian dokteran ternyata kalau kita stres berat, kita tak berat ini apa namanya pikirannya terlalu berat gitu. sangat bebannya sangat tinggi, itu pembuluh darah yang di pinggir ini kan pembuluh darah kecil-kecil ya, itu pecah, saking stresnya pecah, tidak kuat menahan kebaran yang dari sini. Kalau yang pembuluh darah yang besar-besar masih kuat, yang kecil-kecil yang di ujung-ujung sini pecah, jadi dia keluar pori-pori seperti titik-titik darah. Sebetulnya dia ujung-ujung pembuluh darah itu yang pecah. Nah, takut, gentar itu Yesus punya waktu di Getsemani.
Nah, kita pernah takut, pernah gentar nggak? Ya pernah aja, kita malah sering ya, kalau ketakutan sering malahan ya. Kita sedikit-sedikit takut ya. Kemarin saya sudah cerita belum, saya ketabrak motor sama motor ketabrak. Udah cerita ya? Udah cerita belum, Dek? Belum. Jadi saya naik motor nih. Saya memang kalau naik motor atau naik mobil nggak bisa pelan. Nah, tapi nggak ngebut-ngebut amat, apalagi sekarang umur udah segini. Nah, saya dari arah selatan mau ke utara, ya, gitu ya. Kayaknya sih biasa kecepatan 40 lah ya, biasa. Kalau harga segitu lah ya. Nah, dari sini nih dia mau belok ke sana. Dia tiba-tiba belok nih Bapak ini. Jadi saya ngerem itu sampai nggak bisa, saya terus saja gitu ya. Jadi saya nabrak dia, orang dia kayak gini, saya gini. Terus rodanya dia nempel di kaki saya. Ketindihan saya sama motornya dia. Setangnya itu masuk ke sini. Mantep. Ini kira-kira baru sebulan kali. Sakit banget di sini ya. Terus saya bilang, aduh sakitnya, saya bilang gitu ya. Si cowoknya tuh bilang, Dokter Rebecca, aduh kenal lagi sama aku ya. Dokter Rebecca katanya, dia itu guru. Dia gurunya waktu kecil tuh, guru bahasa Inggris. Aduh dok, maaf dok, tadi saya udah kasih sen gimana? Aku tuh kalau kaget malah diem aja, tuh nggak bisa ngumpat, nggak bisa apa, diem aja. Aku bilang aduh sakit sekali kayak gini. Nggak apa-apa kan ya dok, kan ditolongin sama orang-orang yang motornya dipinggir-pinggirin. Nah terus sudah gitu, dia niatin, tadi saya udah kasih sen tapi ya kamunya, kata saya, ya nggak tahu lah, saya udah nggak bisa ngomong gimana. Nah terus itu sih yang nyalain itu sih orang di depan saya. Dia mau belok kok dia terus begitu aja. Harusnya kan nunggu lihat orang yang di sini dong, ya masa belok segitu aja langsung. Terus udah saya lihat motor nggak apa-apa, cuma memang sini sakit sekali. Saya panggil tukang urut udah beres ya. Ini sebelah kayak gini sakit, tapi ajaibnya Tuhan meluputkan saya dari misalnya setangnya motor itu nggak sampai ke tulang rusuk, jadi nggak patah. Persis di ini aja lekukan ini, jadi selamat lah ya. Saya lihat motornya nggak apa-apa, coba hebat nggak tuh ya. Itu motor punya Tuhan Yesus tuh kayak gitu. Nah, jadi saya pulang 2 hari saya nggak keluar. Itu anaknya Linda ngomong gini, Oma trauma ya naik motor. Trauma? Ya enggak lah, saya bilang. Trauma itu datangnya dari setan. Saya bilang. Setan yang bikin kita trauma, setan yang bikin kita takut. Kalau kita nuruti dia, kita ketakutan. Kenapa masih trauma? Ada apa? Sebab firman Tuhan bilang, Tuhan tidak memberi pada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban, pengendalian diri ketertiban itu. Terus dia bilang, jadi dosa ya kalau trauma? Ya dosa lah, trauma itu kan bertahun-tahun. Dosa lah, saya bilang itu uang Tuhan ngomongnya. Bukan Tuhan yang ngasih, kenapa kita terima trauma itu? Nah, jadi saya ingat juga Linda sama saya pernah itu di tangkuban perahu itu jatuh ya di lubang bikinannya itu BPO itu, dia mau bikin bener kotakin dia 30 cm, orang dari atas, saya sama Linda itu ngebut si Linda tuh, tidak juga tukang ngebut ya, turun dari tangkuban perahu, blas masuk ke situ, des jatuh dua-duanya. Nah dulu helmnya bukan helm yang kayak sekarang, helmnya helm proyek, jadi helmnya tuh mental mana-mana. Saya bocor di sini nih ya, sampai sekarang ada bekasnya nih, bocor keluar darahnya. Nah, Linda amnesia. 3 hari di amnesia, rohnya terangkat. Ya, saya mungkin udah pernah cerita sampai di atas. Dan saya mendoakan dia, waktu itu saya masih belajar dunia roh, mendoakan dia. Terus dia pengalamannya juga melihat bahwa di sana sudah sampai di atas, sudah naik begitu. Linda tuh dia lihat badannya, saya bilang, aku urapi engkau di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Maka dia seperti dimasukin ke dalam per-peran itu, kumparan, badannya dia dimasukin goyang-goyang 3 kali saya begitu, dia goyang-goyang 3 kali, masuk dia. Jiwa sama rohnya masuk lagi, bangun, sudah sembuh, tidak amnesia lagi. Amnesia itu bisa lama loh, bisa bertahun-tahun ya, 3 hari aja. Nah terus dia ngomong sama saya, ayo nih, dan seminggunya, belum sampai seminggu lah, 6 hari. Ayo kita naik motor lagi ke sana. Saya nggak mau trauma. Linda nggak mau trauma. Naik motor lagi saya sama Linda ke Bandung. Dia juga tidak mau trauma. Nah,
Takut, kita boleh takut, tapi jangan sampai trauma. Yesus juga nggak trauma, dia cuma takut memang dia menghadapi penganiayaan nanti ini, dia takut, sedih, gentar, takut karena tubuhnya masih manusia. Pasti kalau dicambuk juga sakit, kalau diludahi pasti terasa, dimahkotai duri juga pasti berdarah, ya semuanya mempan, mau dibacok, mau diapa, berdarah. Dia membayangkan pecut dari orang Romawi itu yang ujungnya itu bercabang 3 dan tiap ujungnya itu ada seperti cantolannya. Jadi kalau begini langsung sobek dagingnya, pecut kan sobek dagingnya. Wah, dia membayangkan kesakitan yang luar biasa dan itu membuat dia ketakutan. Tapi dia menang dari ketakutan itu. Dia nggak trauma, dia nggak bilang gini, Bapak, udah ya saya kayaknya nggak sanggup lah, tubuh manusia aku kayaknya hancur begini nih, nggak sanggup. Enggak, dia maju terus. Luar biasa Tuhan kita ya, seperti itu. Nah terus Yesus memiliki apalagi keluarga, silsilah dan gelar sebagai anak manusia. Dia punya silsilahnya sebagai raja. Kalau kita membaca Matius pasal yang pertama itu ada silsilahnya. Ya. Kemudian Yesus manusia sejati ini dilahirkan dari rahim seorang manusia, Maria. Nah, nomor 4-nya ya. Yesus mengalami percobaan. Nah, ini semua orang mengalami percobaan, Yesus juga. Kalau Allah nggak mungkin mengalami percobaan. Nggak boleh. Ya kan nggak mungkin juga dicobain, nggak mungkin kena cobaan. Tapi Yesus mengalami percobaan. Dicoba sama iblis. Nah, kesaksian keempat Injil tentang pencobaan-cobaan yang dihadapi Yesus dirangkumkan dalam Ibrani 4 ayat 15 bunyinya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan itu. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, kalau kita dicobai seringnya berbuat dosa. Ada perempuan cantik lihat langsung matanya ya. Melihat boleh, ya boleh lah ya. Perempuan cantik memang harus dinikmati. Tapi bukan langsung pikirannya, saya kalau tidur sama dia enak kali ya. Badannya bagus banget kali gitu ya. Cowok cakep gimana? Lewat. Dia dilihat orang ciptaan Tuhan cakep ya. Tapi kita tidak boleh punya pikiran yang jelek tentang dia. Ya itu pengen berhubungan seks dengan dia atau gimana. Terus ada orang jelek lewat. Nah, jelek. Ini ciptaan Tuhan juga ya dilihat ya. Nah, yang bikin kita dosa seringkali mulutnya tuh langsung cepet, orang kok jelek banget kayak gitu ya. Misalnya, kok hidungnya pesek, kayak matanya sedet, apa segala macam. Nah itu, kalau saya lagi ngomong orang kok jelek gitu ya, karena nonton di TV. Si Adiel tuh anaknya Rinda langsung, Oma, dosa Oma ngatain ciptaan Tuhan kayak gitu. Kita secara refleks mulutnya langsung ya, jelek banget orangnya. Itu yang sering bikin kita dosa tuh kayak gitu. Belum lagi kalau orang lain beli something yang bagus, kita kepengen. Kepengen juga sudah, kata Tuhan, jangan mengingini barang orang lain. Dosa kan? Kita kalau nggak ditolongin Yesus gimana tuh ya? Kita mengalami percobaan, kita sering jatuh dalam dosa. Yesus tidak. Dia satu-satunya yang tidak berbuat dosa. Luar biasa. Itu manusia ya, walaupun dia secara manusia itu begitu tubuhnya manusia, tetapi dia tidak berdosa karena dia memang Allah, dia Tuhan, dia kudus. Sampai mati di kayu salib dia kudus, makanya dia layak untuk menebus dosa kita. Oke ya, saya rasa sampai situ dulu ya Rick. Masih ada berapa lagi sih? Kayaknya udah habis ya. Sudah habis Bu. Habis ya. Nanti kita sambung lagi. Cuman saya Kamis ini kayaknya nggak bisa ngajar. Saya izin dulu ya Kamis ini ya. Maaf ya. Oke ya Rick. Oke ya. Ya wis. Ayo kita berdoa. Nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa. Ya, AKP boleh berdoa AKP. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami telah belajar ya Tuhan tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Biar apa yang telah kami pelajari ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan, boleh mengingatkan kami Tuhan dan menjadi pengetahuan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu, Ibu Rebeka yang telah mengajar kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, dalam segala suatu pelayanan yang Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai, kami tutup pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Yang berkati. Berkati.